makan 5.000 orang. Saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan sehubungan dengan judul ini dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Sekembalinya rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahui lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukan dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di kesempatan peristiwa yang dicatat dalam Alkitab ini adalah mengingatkan kepada kita tentang waktu itu orang banyak yang jumlahnya yang dihitung adalah 5.000 hanya laki-laki. Belum dihitung ibu-ibu dan anak-anak yang ikut di sana. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka ketika murid-murid berkata kepada Yesus, "Suruhlah mereka pergi," supaya mereka dapat membeli makanan dan bahkan penginapan di kampung-kampung atau kota di sekitar ini. Tetapi ada satu perkataan yang dikatakan oleh Yesus adalah, "Kamu harus memberi mereka makan." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diberikan kepada kita sebuah pelajaran di bagian awal sehubungan dengan memberi makan 5.000 orang ini adalah demikian. Ia yang mengajarkan orang banyak mengenai jalan untuk memperoleh damai dan kebahagiaan, juga sangat memikirkan keperluan jasmani sama seperti keperluan rohani mereka. Sejalan dia untuk mendapatkan damai dan kebahagiaan. Ia juga memikirkan keperluan jasmani sama seperti keperluan rohani mereka. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau berpikir mengikuti pola pikir murid pada saat itu, mereka sudah diberikan kebutuhan rohani, mereka sudah disembuhkan, sudah cukuplah itu, suruhlah mereka pulang. Tapi bagi Yesus adalah sesuatu yang berbeda. Ketika ia mengajarkan cara untuk mendapatkan damai dan kebahagiaan, ia juga mengajarkan, memikirkan bagaimana supaya kebutuhan jasmani orang banyak yang datang kepadanya itu juga terpenuhi sebagaimana kebutuhan rohaninya sudah terpenuhi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi dengan orang banyak itu sebetulnya adalah demikian, yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Orang banyak telah letih dan lemah. Di antara orang banyak itu terdapatlah ibu-ibu yang sedang menggendong bayi-bayi mereka dan anak-anak dan kanak-kanak yang bergayut pada baju mereka. Banyak yang berdiri berjam-jam lamanya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, coba saudara bayangkan, kalau saudara datang ke gereja,
lalu di gereja itu tidak ada tempat duduk. Sanggupkah saudara berdiri berjam-jam lamanya? Inilah yang sudah terjadi dengan orang banyak ketika datang kepada Yesus di waktu itu. Berjam-jam lamanya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Dan di antara mereka bukan hanya orang-orang muda yang memiliki fisik yang kuat, memiliki kaki yang masih kuat untuk berdiri berjam-jam lamanya, tapi di antara mereka ada juga ibu-ibu yang menggendong bayinya. Saya percaya ibu-ibu zaman dulu tidak jauh beda dengan ibu-ibu zaman sekarang. Ada juga ibu-ibu yang barangkali sudah kena penyakit rematik ataupun mungkin karena sudah lelah, dia juga memiliki kaki yang tidak sekuat orang-orang muda ataupun laki-laki yang ada pada saat itu. Tapi catatan sehubungan dengan keberadaan mereka dikatakan perhatian mereka begitu terpaku pada perkataan Kristus sehingga mereka lupa duduk, dan begitu padatnya orang banyak itu sehingga ada kemungkinan bahaya untuk saling menginjak satu dengan yang lain. Bayangkan kalau zaman sekarang terjadi hal seperti itu. 5.000 laki-laki. Kalaupun kita bandingkan saja dengan tambah lagi 5.000 perempuan, sudah 10.000. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, perkumpulan yang terdiri dari 10.000 orang dan tidak ada tempat duduk yang sudah diatur sedemikian rupa. Memang sangat besar kemungkinan akan ada yang jatuh, lalu ketika mereka jatuh, mungkin yang lain akan bergerak, tidak bisa mengelak lagi, menghindar, lalu akan terinjak. Itu sangat logika, sangat logis. Tapi apa yang terjadi dengan kesempatan pada waktu itu, peristiwa itu? Orang banyak yang berdiri, ibu-ibu yang menggendong bayinya, anak-anaknya yang mungkin menarik-narik bajunya dari belakang, anak yang masih kecil. Tidak ada yang kena injak, tidak ada yang berdesak-desakan, tapi itulah yang mereka jalani sepanjang hari. Karena catatan Alkitab yang kita sudah bacakan tadi, ketika hari sudah sore, itulah murid-murid berkata, suruhlah mereka pergi untuk mencari penginapan dan makanan di kampung-kampung atau di kota-kota di sekitar tempat ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Yesus memberikan kesempatan untuk beristirahat. Ya, memberikan kesempatan untuk beristirahat. Dan ia menyuruh mereka supaya duduk. Di tempat itu banyak rumput dan mereka semua dapat beristirahat dengan tenang. Yesus yang mengajarkan untuk mencari damai dan kebahagiaan, mengetahui kondisi orang yang sedang berada di hadapannya. Makanya ketika mengetahui bahwa mereka sudah berdiri berjam-jam lamanya, Yesus menyuruh mereka supaya duduk. Ada dua perkataan di sini. Ketika murid-murid diperhadapkan dengan orang banyak, yang muncul di pikiran mereka adalah suruh mereka pulang, suruh mereka pergi. Tapi bagi Yesus sesuatu yang berbeda. Yesus tidak mengatakan suruh mereka pulang, tapi suruh mereka duduk. Luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengetahui kebutuhan saudara dan saya. Ketika secara manusiawi kita akan mengatakan, sudah pulang saja. Tapi Yesus mengatakan suruh mereka duduk. Dia tahu kalau saudara sekarang sedang capek. Dia tahu kalau saudara sekarang sedang lelah. Kalau saudara sedang lapar, Tuhan katakan kamu harus memberi mereka makan. Kalau saudara sedang lelah, dia katakan suruh mereka duduk. Luar biasa saudara-saudara, Tuhan kita yang sangat peduli dan sangat memperhatikan apa yang kita sangat butuhkan. Satu hal yang kita perlu ingat berikutnya adalah Kristus tidak mengadakan suatu mujizat kecuali untuk keperluan yang sungguh-sungguh, dan tiap-tiap mujizat itu bersifat memimpin orang banyak kepada pohon kehidupan yang daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi bukan asal-asal mujizat, sedikit-sedikit mujizat, tidak. Kalau itu adalah kesempatan yang menuntun umatnya datang kepada pohon kehidupan, dan mujizat itu sangat dibutuhkan pada kesempatan itu, Yesus melakukan. Ya, inilah yang hubungan yang dilakukan di sana. Nah, lalu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hal yang diceritakan dalam kisah ini adalah ketika murid-murid ditanyakan dan diberikan perintah, kamu harus memberi mereka makan. Lalu mereka katakan, roti seharga 200 dinar
tidak cukup untuk memberi mereka makan, kalaupun seorang mendapat sepotong kecil saja. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus? Kalau ukuran roti yang dihitung oleh murid-murid seharga 200 dinar, itu sudah banyak, saudara-saudara. Tapi yang Yesus katakan kepada mereka, apa yang ada padamu? Mereka katakan, hanya 5 roti kecil dan 2 ikan, roti jelai dan 2 ikan kecil. Apalah artinya? Nah, ini perkataan murid kepada Yesus. Apalah artinya 5 roti kecil, roti jelai, dan 2 ekor ikan kecil untuk orang sebanyak ini? Dan kalaupun saudara sekalian adalah ahli matematika, coba dihitungkan bagaimana caranya. 5 roti jelai itu biasanya roti kecil. Dan 2 ekor ikan kecil. Mengapa? Karena kalau kita baca dalam buku Yohanes, yang memiliki roti itu bukanlah orang dewasa, tapi itu adalah hanya bekal bagi seorang anak ketika keluar dari rumah untuk makan siangnya. Nah, jadi sudah pasti itu bukan roti yang besar, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diberikan oleh Yesus kepada orang banyak pada kesempatan itu? Catatan dari firman Tuhan mengingatkan 5 roti dan 2 ikan. Itu merupakan makanan yang sederhana yang diedarkan oleh tangan murid-murid, mengandung suatu pelajaran yang amat penting. Makanan yang sederhanalah yang telah disediakan. Kenapa makanan yang sederhana? Roti dan ikan di zaman itu adalah roti yang makanan sehari-harinya nelayan dan keluarganya. Jadi rupanya dari zaman dulu sampai sekarang kehidupan nelayan adalah kehidupan yang sederhana, saudara-saudara. Itulah ukuran kehidupan. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya sehubungan dengan pelajaran ini adalah makanan yang disediakan oleh Kristus, makanan yang diajarkan oleh Yesus. Sebenarnya Kristus dapat menghidangkan di hadapan orang banyak itu makanan yang mewah. Orang dia maha kuasa, dia pencipta. Tetapi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, makanan yang hanya memuaskan hawa nafsu itu tidak mengandung pelajaran buat mereka. Nah, buat saudara dan saya, makan makanan yang mewah, menurut catatan ini katakan tidak memiliki pelajaran buat orang yang memakannya. Semua makanan hanya entah mewah atau bagaimana itu hanya dibedakan di mulut sampai ke leher saja, saudara-saudara. Kristus mengajarkan dengan pelajaran ini bahwa bekal alamiah yang disediakan Allah bagi manusia telah diputarbalikkan. Belum pernah orang banyak itu menikmati pesta mewah yang disediakan untuk memuaskan nafsu buruk, sebagaimana orang banyak ini dapat menikmati istirahat dan makan yang sederhana yang diadakan oleh Kristus yang begitu jauh dari kediaman manusia. Jadi biar itu makanan sederhana, catatan Alkitab yang kita sudah baca tadi adalah mereka makan sampai kenyang. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang diberikan kepada kita sehubungan dengan makanan yang sederhana ini, sesuatu yang harus kita ingat adalah jikalau manusia dewasa ini berlaku sederhana di dalam kebiasaan mereka, hidup sesuai dengan hukum alam, sebagaimana Adam dan Hawa pada awal dunia, maka akan limpahlah persediaan bagi keperluan manusia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, makanan itu biasanya hanya dikendalikan oleh mata dan selera saja. Tapi apa yang dikatakan di bacaan kita dari pelajaran Yesus memberi makan 5.000 orang adalah kalau manusia dewasa ini berlaku sederhana dalam kebiasaan mereka, hidup sesuai dengan hukum alam, sebagaimana Adam dan Hawa pada awal dunia, maka akan limpahlah persediaan bagi keperluan manusia. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Mereka hanya makan buah-buahan, buah dari pohon-pohonan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itulah makanan yang disebut dengan makanan sederhana. Saudara
yang dikasihi oleh Tuhan, akan berkuranglah keperluan yang diangan-angankan dan lebih banyak kesempatan bekerja di dalam cara-cara Allah. Tetapi roh cinta diri dan pemanjaan hawa nafsu, itulah yang telah membawa dosa dan malapetaka ke dalam dunia ini oleh sifat bermewah-mewahan di satu pihak dan kekurangan di pihak yang lain. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Satu pelajaran yang indah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang banyak di kesempatan itu, yang dituliskan menjadi pelajaran bagi saudara dan saya sampai saat ini. Bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang sederhana. Ya, makanan sederhana. Kalau menurut ilmu kesehatan sehubungan dengan makanan, semakin sederhana pengolahan makanan itu, maka semakin baiklah dia kondisi untuk kesehatan. Yesus tidak berusaha menarik orang banyak kepadanya dengan memuaskan keinginan dan kemewahan. Ya, tidak mengupayakan seperti itu. Keinginan akan kemewahan. Kepada rombongan yang amat besar itu, yang telah letih dan lapar sepanjang hari, yang mengesankan itu, makanan yang sederhana itu adalah satu jaminan bukan hanya mengenai kuasanya, tetapi juga mengenai pemeliharaannya yang penuh kasih sayang bagi mereka akan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi itulah yang Yesus ajarkan, yang Yesus tanamkan kepada umat-umatnya di kesempatan itu. Saudaraku yang kekasih, juru selamat tidak menjanjikan kemewahan dunia. Ini ingat saudara-saudara dalam kehidupan kita. Juru selamat tidak menjanjikan kemewahan dunia. Lalu dikatakan makanan mereka sederhana, bahkan berkekurangan. Nasib mereka mungkin di dalam kemiskinan, mungkin, tapi tidak semua. Ya, tidak semua. Tetapi firman-Nya menjanjikan bahwa keperluan mereka akan dicukupkan. Ya, keperluan umatnya akan dicukupkan. Dan Ia telah menjanjikan jauh lebih baik daripada kekayaan dunia, yaitu penghiburan yang kekal akan kehadiran-Nya sendiri. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam memberi makan 5.000 orang ini, Yesus mengangkat tudung dari dalam alam, dari dunia alam, lalu menunjukkan kuasa yang senantiasa dipraktekkan demi kebaikan itu. Itulah sekarang dibuka dari dunia alam ini, beginilah kehidupan. Di dalam hasil panen di bumi, Allah sedang mengadakan suatu mujizat setiap hari. Melalui perantaran alam, pekerjaan yang serupa itu dilaksanakan di dalam memberi makan orang banyak itu. Manusia menyediakan tanah dan menabur benih, tetapi hidup yang dari Allah yang menyebabkan benih itu berkecambah. Sebaik-baiknya seorang petani mempersiapkan lahannya, mempersiapkan ladangkah itu atau sawah. Dia cari bibit yang paling baik, dia tanam. Tapi yang memberi kuasa kehidupan adalah Allah sendiri. Manusia tidak mampu memberikan kuasa untuk bertumbuhnya benih yang sudah ditanam. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagian-bagian yang kita perlu pelajari sehubungan dengan mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang adalah Ia rindu agar kita mengenal Dia dalam pemberiannya, supaya itu dapat menjadi suatu berkat bagi kita seperti yang dikehendakinya. Untuk maksud inilah maka mujizat-mujizat Kristus sudah diadakan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada satu hal yang sering terabaikan. Ketika orang banyak itu sudah makan dengan kenyang, ya, diawali dengan 5 roti dan 2 ikan itu dibawakan kepada Yesus. Lalu dia ketika sudah menyuruh orang banyak itu duduk, lalu dia mulai mengangkat makanan itu, dia menengadah ke langit, berdoa, memohon berkat atas makanan itu, dan ketika disuruh kepada murid-murid, mereka makan sampai kenyang menurut catatan firman Tuhan. Lalu perkataan berikut yang disampaikan adalah begini: kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mari saudara-saudara kita coba melihat dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang kita sudah buang.
dari makanan yang sudah disediakan, dari makanan yang sudah dibawa ke meja makan, makanan yang sudah dimasak, masih ada enggak yang terbuang? Kalau selama ini masih ada yang terbuang, saat ini mari kita belajar supaya setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita lewat makanan tidak ada yang terbuang. Yesus katakan kumpulkan yang tersisa. Nah, jadi kalau makan di tempat pesta atau makan di mana saja, kalau itu sifatnya ambil sendiri, ambillah saudara-saudara sesuai dengan kebutuhan. Jangan sesuai dengan keinginan. Apa yang kita butuhkan, ambil. Dan pastikan ketika kita mengambil makanan itu, kita bisa habiskan dengan baik. Ya, tentu kembali kepada aturan awal, tidak berlebihan. Dan pastikan bahwa makanan yang ada di depan kita tidak ada yang terbuang. Yesus memberikan satu contoh dengan mengatakan kumpulkan semua yang sisa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau itu makanan sisa, kalau masih sisa di tempat nasi misalnya masih di tempat dia, itu masih bisa dikonsumsi oleh orang lain. Tapi kalau makanan sudah berada di piring, sudah dimakan sebagian dan sisa sebagian di situ, itu tidak akan bisa dikonsumsi lagi. Sudah tidak ada orang yang mau konsumsi itu. Oleh karena itu pastikan kalau kita mau ngambil makanan, makanan yang secukupnya. Ya, makanan yang secukupnya. Karena Yesus tidak menyenangi makanan itu terbuang. Tidak ada yang boleh terbuang-buang. Itu yang diajarkan kepada kita. Janganlah kita menyia-nyiakan keuntungan jasmani. Kita jangan melalaikan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seseorang. Mungkin bagi kita itu sesuatu sudah tidak ada guna lagi. Tapi itu masih bisa digunakan oleh orang lain. Oleh karena itu jangan dibuat itu menjadi sampah. Ya, jangan menjadi sampah. Tapi rencanakanlah mengambil sesuatu kalau itu untuk makanan yang bisa dihabiskan, makanan yang bisa dimakan, bukan makanan yang akan tersisa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ia juga satu dengan mereka di dalam memerlukan makanan. Siapa ini? Yesus bersatu dengan orang yang sedang membutuhkan makanan. Pelajaran yang berikut disampaikan kepada kita adalah, dan bila kita terbawa ke tempat-tempat yang sulit. Nah, ini kalau suatu saat saudara berada di tempat yang kering, tempat yang susah dengan makanan, kita patut bergantung kepada Allah. Sebagaimana di peristiwa yang kita sudah bacakan ini tadi, makanan mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa gunakan untuk mencukupkan kebutuhan banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita janganlah menerjunkan diri kita ke dalam kesukaran, melalaikan perlengkapan yang telah disediakan Allah dan menyalahgunakan kemampuan yang telah diberikannya kepada kita. Pekerja-pekerja Kristus patut menurut petunjuk-petunjuknya dengan seksama. Murid-murid di kesempatan itu, ketika Yesus katakan, bawalah roti itu kemari kepadaku, mereka bawakan. Lalu ketika dia katakan, suruh mereka duduk berkelompok, dan mereka juga duduk berkelompok. Orang-orang di zaman itu yang hadir, orang-orang yang menurut. Ketika diberikan makanan, dibagikan makanan, mereka juga tidak berebut. Mereka menunggu giliran masing-masing. Luar biasa. Mereka menunggu. Tidak ada yang berebut, tidak ada yang saling mendahului, tidak ada tangan yang diulurkan terlalu banyak langsung kepada tangan rasul-rasul, tapi mereka menunggu bagian mereka. Dan ternyata mereka semua makan sampai kenyang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diajarkan kepada kita selanjutnya sehubungan dengan memberi makan 5.000 orang? Diri sendiri janganlah dijadikan sebagai pusat perhatian. Jangan menerima penghormatan diri. Jikalau kita merencanakan menurut pendapat kita sendiri, Tuhan akan meninggalkan kita dengan segala kesalahan kita. Makanya di buku Yakobus katakan, kalaupun berencana, katakanlah kalau Tuhan berkehendak. Jangan berjalan pada rencana sendiri. Tetapi apabila setelah mengikuti perintahnya kita terbawa ke tempat yang sulit, Ia akan melepaskan kita.
Jangan takut, saudara-saudara. Kalaupun saudara sedang mengalami kesulitan saat ini, loh kok saya begini, kok saya begini. Janji daripada ayat ini tadi mengatakan, jangan takut. Ia akan melepaskan kita. Menurut catatan Rasul Paulus mengatakan, ketika saudara menghadapi kesulitan, saudara menghadapi pencobaan, ayat itu mengatakan pencobaan itu tidak melebihi kemampuanmu. Dan Tuhan akan melepaskanmu dari sana. Janganlah kita menyerah dalam kekecewaan kita, tetapi dalam setiap kesukaran patutlah kita mencari pertolongan yang mempunyai sumber-sumber yang tak terbatas atas perintahnya. Raja Daud katakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan. Pertolonganku hanya dari Tuhan. Pastikan saudara-saudara untuk berjalan terus menurut jejak yang Tuhan sudah suruh. Lalu kalaupun kita harus berada pada posisi yang sulit, jangan tinggalkan Tuhan, tapi datanglah kepadanya. Ya, datanglah kepadanya. Ketika murid-murid katakan, suruh mereka pulang. Apa gunanya roti sejumlah ini untuk orang sebanyak itu? Tapi Yesus katakan, tenang, suruh mereka duduk. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ada saja saat-saat di mana kita akan mengalami hal-hal yang sulit. Tidak mungkin menurut pikiran manusia, tidak mungkin menurut akal budi kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, duduk. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa yang didapatkan ketika kita duduk? Kita merasa mengakui, saya tidak mampu. Dan hanya Tuhanlah yang punya kekuatan. Ketika kita mengikuti perintahnya, duduk. Kita duduk, merenungkan, mengakui kebesaran Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Ya, sekali lagi dikatakan, janganlah kita menyerah dalam kekecewaan kita, tetapi dalam setiap kesukaran, patutlah kita mencari pertolongannya, yang mempunyai sumber-sumber yang tak terbatas atas perintahnya. Sering kita dikelilingi keadaan yang sukar, tetapi kemudian dalam keyakinan yang penuh, kita harus bergantung pada Allah. Ia akan memelihara setiap jiwa yang berada dalam kebimbangan melalui pencobaan, supaya tetap pada jalan-jalan Tuhan. Ya, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, seringkali kita ragu-ragu, enggan memberikan segala sesuatu yang ada pada kita, takut menggunakan dan digunakan oleh orang lain. Sering keraguan-raguan muncul, takut untuk menggunakan sesuatu yang ada pada kita untuk digunakan bagi kepentingan orang lain. Sering kita merasa takut, tapi ingatlah peristiwa ini tadi. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan mengatur sedemikian rupa, sehingga apa yang ditakutkan, apa yang diragukan itu tidak menjadi kenyataan, tapi ketika kita datang menghadap kepada Tuhan, Tuhan sediakan yang terbaik, Tuhan sediakan yang the best, ya, Tuhan sediakan yang terindah, dan kita akan mengatakan, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan. Kami diingatkan kembali bahwa ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami dalam membutuhkan pertolongan yang sangat